Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan topik yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang accounting equation. Nah, dari persamaan dasar accounting atau accounting equation, kita akan berlanjut nanti ke pembahasan bagaimana pencatatan dengan teknik penjurnalan. Namun sebelum masuk ke pencatatan dengan teknik penjurnalan, kita akan coba bahas dulu tentang chart of account, nama-nama akun atau nama-nama rekening yang sering digunakan di dalam akuntansi. Nah, pemahaman tentang chart of account ini akan memberikan kemudahan nanti untuk kita bisa memahami tentang jurnal, ya, bagaimana mencatat transaksi akuntansi menggunakan jurnal. Nah, sekarang berikutnya kita lihat kalau kita lihat persamaan akuntansi yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa harta itu sama dengan utang ditambah modal. Dalam bentuk yang berbeda, kita bisa menuliskan persamaan ini, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, di mana harta itu sama dengan aset, utang itu adalah kewajiban, dan modal itu istilahnya adalah ekuitas. Nah, kemarin ekuitas itu bisa bertambah karena ada pendapatan dan bisa berkurang karena adanya beban atau biaya yang ditanggung oleh perusahaan. Sehingga persamaan akuntansinya bisa kita kembangkan menjadi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi beban. Nah, sekarang kita akan coba menghubungkan antara persamaan dasar accounting ini ke dalam akun, ya, ke dalam akun. Nah, timbul pertanyaan, apa sih account atau akun ini? Apa sih yang dimaksud dengan akun di dalam akuntansi? Ya. Jadi nanti masing-masing item dari laporan keuangan itu disebut dengan akun. Ya, masing-masing item yang ada di dalam laporan keuangan itu kita sebut sebagai account atau akun. Semua akun ini nanti akan tersaji di dalam ledger atau buku besar. Jadi nama buku besar itu berdasarkan nama akunnya. Nama buku besar nanti berdasarkan nama akunnya. Nah, kemudian akun-akun ini dalam perusahaan nanti banyak sekali. Ada akun kas, ada perlengkapan, ada peralatan, kemudian ada hutang, ada modal, ada pendapatan, dan seterusnya. Sehingga perusahaan itu nanti biasanya memiliki daftar nama-nama akun. Nah, daftar nama-nama akun pada perusahaan itulah yang dikenal dengan istilah chart of account atau daftar akun, di mana chart of account ini berisi akun-akun yang digunakan oleh perusahaan. Akun-akun yang digunakan oleh perusahaan. Berikutnya, ya, kita akan melihat, ya, bahwa akun ini nanti bisa dikelompokkan. Nah, mengelompokkan akun, ya, pada umumnya itu dia dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah kelompok akun aset. Yang kedua adalah kelompok akun kewajiban. Yang ketiga adalah kelompok akun ekuitas. Kemudian ada kelompok akun pendapatan dan kelompok akun beban. Nah, kelompok akun aset, kewajiban, dan ekuitas ini nanti dikenal dengan istilah akun real. Akun real atau akun nyata.
Sedangkan pendapatan dan beban, ini agak keliru sedikit ya, harusnya agak ke bawah. Sedangkan pendapatan dan beban itu ya termasuk akun nominal. Nah, akun real itu apa? Akun real ini adalah akun-akun yang terdapat pada laporan neraca. Akun-akun yang terdapat pada laporan neraca itu dikenal dengan istilah akun real. Sedangkan akun yang terdapat di dalam laporan rugi laba itu disebut dengan akun nominal atau akun sementara. Nah, bedanya di mana? Akun real nanti pada akhir periode akuntansi itu ada saldonya. Misalnya ada saldo kas, ada saldo aset berupa perlengkapan, ada saldo peralatan, ada saldo hutang usaha mungkin, atau ada saldo hutang bank. Nah, saldo-saldo akun ini akan dibawa ke laporan tahun berikutnya menjadi saldo awal. Jadi, saldo aset, saldo kewajiban, dan saldo ekuitas itu akan berpengaruh terhadap pelaporan periode berikutnya, di mana saldo pada akhir tersebut menjadi saldo awal pada tahun berikutnya. Itulah akun real. Berbeda dengan akun nominal. Akun nominal ini pada akhir periode nanti ada saldo. Ada saldo pendapatan, ada saldo beban sewa, ada saldo beban gaji, dan seterusnya. Itu kita bisa lihat di laporan laba rugi. Nah, pada saat kita akan masuk ke periode pembukuan tahun berikutnya, saldo-saldo ini harus ditutup atau dinolkan dulu saldonya. Sehingga saldo pendapatan yang tadi di akhir tahun, ya tahun buku, tidak dibawa ke tahun berikutnya. Jadi pendapatan dan beban saldonya itu hanya berlaku untuk tahun itu saja, tapi tidak menjadi saldo awal pada tahun berikutnya. Itulah beda akun real dan akun nominal. Jadi akun real itu terdapat di neraca, sedangkan akun nominal terdapat di rugi laba. Akun real, saldo di akhir tahun akan menjadi saldo awal tahun berikutnya, sedangkan akun nominal nanti saldonya ditutup pada akhir tahun sehingga menjadi nol, dan saldo awalnya dimulai dari saldo nol. Jadi pengaruh pendapatan dan beban hanya pada satu periode, tapi tidak terbawa ke periode berikutnya. Inilah pengelompokan akun, ya. Inilah pengelompokan akun. Jadi tadi kita membahas tentang klasifikasi akun, di mana pengelompokan akun ini bisa akun real dan dikelompokkan menjadi akun nominal. Sekarang kita lihat contoh sederhana dari chart of account. Ini contoh sederhana chart of account. Nah, di bagian kiri itu adalah akun real, bagian kanan adalah akun nominal. Akun real tadi ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas. Aset tersebut bisa bentuknya banyak. Contohnya kas, perlengkapan, ini adalah untuk bahan habis pakai. Kemudian peralatan, ini adalah barang-barang yang pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Kemudian ada akumulasi penyusutan. Itu contoh nama-nama akunnya. Kemudian kewajiban, ada hutang gaji, hutang usaha, hutang bank, hutang bunga. Inilah contoh chart of account, daftar nama-nama akun yang digunakan oleh perusahaan. Tentu nanti masing-masing perusahaan berbeda. Antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya berbeda chart of account-nya. Ada yang mungkin sederhana karena memang kegiatannya sedikit, tapi ada yang chart of account-nya bisa ratusan bahkan ribuan nama akun karena kegiatannya sangat
bervariasi. Nah, sekarang kita akan coba memahami sedikit demi sedikit akun-akun yang ada, baik di akun real dan akun nominal. Nah, sekarang kita coba memahami tentang akun aset dulu. Nah, akun aset ini nanti dia bisa dibedakan menjadi dua. Ada aset lancar, ada aset tetap. Aset tetap sering disebut dengan aset non-lancar. Aset lancar ini adalah aset yang perputarannya itu kurang dari 1 tahun. Sedangkan aset tetap, ya, itu masa pakai atau perputarannya itu lebih dari 1 tahun. Nah, contoh aset lancar adalah kas. Kas ini menunjukkan uang tunai yang ada di perusahaan. Baik ya dalam bentuk uang kertas maupun uang logam. Kemudian yang kedua ada bank. Bank ini menunjukkan saldo rekening perusahaan yang ada di bank. Dalam beberapa perusahaan, kas dan bank ini dijadikan satu. Tergantung kebijakan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada namanya piutang. Piutang ini adalah tagihan kita kepada pihak lain atau tagihan perusahaan kepada pihak lain. Timbulnya kalau misalnya perusahaan dagang, maka timbulnya piutang itu karena ada orang yang membeli barang pada perusahaan kita, tapi dia belum membayar. Maka bagi kita itu adalah piutang, tagihan. Bagi mereka yang membeli, karena belum bayar itu nanti kategorinya adalah hutang. Jadi piutang itu adalah tagihan kepada pihak lain. Kemudian ada perlengkapan. Perlengkapan ini adalah sisa atau saldo bahan habis pakai. Ya, bahan habis pakai. Ya. Ini pun sangat tergantung dari jenis perusahaan. Sangat tergantung dari jenis perusahaan. Yang secara umum misalnya ada butuh kertas, butuh tinta, itu adalah perlengkapan. Dia berupa aset, tapi pemakaiannya cepat sehingga masuk kategori perlengkapan. Kalau misalnya perusahaannya salon, maka perlengkapannya bukan kertas, bukan tinta. Bisa jadi sabun yang digunakan untuk pelanggan, sampunya mungkin, atau krim-krim yang lain. Itu adalah perlengkapan. Nah, kemudian yang kelima, ada beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka ini adalah untuk menampung, ya, beban atau biaya yang kita keluarkan terhadap sesuatu yang manfaatnya belum kita peroleh. Misalnya contohnya adalah uang muka sewa. Uang muka sewa atau sewa dibayar di muka. Jadi kita sudah bayar uang sewa penuh selama 2 tahun, tapi bangunan yang kita sewa itu belum 2 tahun kita manfaatkan. Maka sisa dari yang belum dimanfaatkan itulah yang kita sebut sebagai uang muka sewa. Kemudian ada uang muka asuransi. Kita mengasuransikan bangunan selama 1 tahun. Baru kita pakai tahun ini 2 bulan. Yang 10 bulan untuk tahun depan. Maka yang 10 bulan itu kita sebut sebagai uang muka asuransi. Uang muka asuransi. Atau mungkin perusahaan lain menyebutnya asuransi dibayar di muka. Itu sama saja. Nah, kemudian ada contoh akun aset tetap, ya. Misalnya tanah, kendaraan, gedung, bangunan, peralatan, atau mungkin ada mesin. Nah, itu adalah contoh-contoh akun aset. Nah, dipahami dulu ini, karena ini penting nanti pada saat kita mengimplementasikan bagaimana pencatatan dengan jurnal. Berikutnya adalah contoh akun kewajiban atau hutang. Kita pahami satu-satu. Yang pertama ada hutang usaha. Ini adalah hutang kepada pihak lain atas pembelian barang yang dilakukan secara kredit atau mungkin sebab-sebab lain.
Itu adalah hutang usaha. Nah, yang masuk ke dalam kategori hutang usaha adalah hutang yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan usaha umum. Ya, usaha yang dia lakukan. Dan ini biasanya jangkanya jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua, ada hutang gaji. Hutang gaji ini menunjukkan gaji yang belum dibayar kepada karyawan. Pada saat kita melaporkan keuangan, oh ternyata ada karyawan yang belum kita bayarkan gajinya. Maka itu akan tertampung jumlahnya di akun namanya hutang gaji. Kemudian ada hutang sewa. Hutang sewa ini adalah sewa yang belum kita bayar. Kita sudah menggunakan fasilitas milik orang, namun kita belum bayar. Maka itu yang disebut dengan hutang. Berbeda dengan yang tadi, sewa dibayar di muka. Kalau sewa dibayar di muka, itu keterbalikannya. Uang sudah kita berikan, namun manfaat sewa belum kita terima atau belum kita gunakan. Nah, kemudian di sini ada yang masuk kategori kewajiban atau hutang juga adalah pendapatan diterima di muka atau uang muka pendapatan. Apa ini? Ini adalah pembayaran yang diterima dari pelanggan, namun pekerjaan belum kita selesaikan. Misalnya perusahaan bengkel, datang mobil mau diperbaiki. Belum tahu nih berapa biayanya nanti setelah diperbaiki. Ya, atau mungkin deal dia dengan nilai 2 juta misalnya. Ya, deal dengan nilai 2 juta. Belum mulai bekerja, tapi kita sudah menerima DP atau uang muka misalnya 1 juta. 1 juta sudah kita terima, padahal mobilnya belum kita kerjakan, belum kita perbaiki. Maka yang 1 juta kita terima itu adalah hutang. Karena kita belum bekerja. Hutang. Inilah yang disebut sebagai pendapatan diterima di muka atau uang muka. Berikutnya ada hutang pajak dan hutang bank. Hutang pajak ini menunjukkan pajak yang belum disetor ke kas negara. Jadi kita punya kewajiban pajak misalnya 5 juta, sudah kita setor 4 juta, maka yang 1 juta menjadi hutang pajak. Lalu berikutnya adalah hutang bank. Ini adalah saldo pinjaman di bank yang belum disetor. Itu adalah contoh akun kewajiban atau hutang. Nah, berikutnya sekarang adalah contoh akun ekuitas atau modal. Ya. Nama akun ekuitas ya, bisa namanya adalah modal. Nah, modal ini biasanya digunakan untuk perusahaan perseorangan pada CV atau firma atau persekutuan. Jadi namanya modal. Nanti bisa dilanjutkan dengan modal pemilik atau langsung menyebutkan namanya. Pemiliknya namanya Budi, berarti modal Tuan Budi. Oh, pemiliknya 2, yaitu Budi sama Amir. Maka modal Budi, yang kedua modal Amir, itu bisa. Kemudian yang kedua adalah prive. Nah, ini masuk ke dalam kelompok akun modal, prive atau preferred. Ini adalah pengambilan keuntungan oleh pemilik. Dan nanti perlakuannya itu sebagai pengurang modal. Perlakuannya sebagai pengurang modal. Karena pemilik mengambil modal dari perusahaan. Ya. Kemudian bagaimana dengan di perseroan atau di PT? PT itu modalnya namanya adalah modal saham. Jadi modal saham ini adalah modal pemilik di dalam perseroan terbatas, namanya modal saham. Kemudian ada lagi saldo laba. Saldo laba ini adalah laba perusahaan atau laba perseroan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Ya, namanya saldo laba. Kalau dulu kita kenal dengan istilah laba ditahan. Ya, kalau ini saldo laba, yaitu laba perusahaan yang tidak dibagi kepada pemegang saham. Kemudian ada dividen. Ini adalah pembagian keuntungan bagi pemegang saham. Nah, dividen ini dalam PT ini setara dengan prive atau preferred dalam perusahaan perseorangan.
sama-sama pengambilan keuntungan oleh pemilik. Nah, perlakuannya juga sama, ya. Kalau prime itu diperlakukan sebagai pengurang modal, sedangkan dividen nanti di dalam pelaporannya juga akan mengurangi jumlah saldo laba yang ada di perseroan. Itu adalah akun modal. Kita lanjut sekarang ke akun pendapatan. Nah, akun pendapatan itu sangat bergantung dari jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Kita mengenal ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan industri. Perusahaan jasa ini pun sangat banyak nanti. Sangat banyak jenisnya. Nah, pendapatannya itu kita sebut sebagai pendapatan jasa. Kalau dia bengkel, mungkin kita sebut pendapatan jasa servis. Ya, pendapatan jasa servis. Jadi penamaan akun pendapatan sangat tergantung dari jenis usaha. Kalau perusahaan dagang dan perusahaan industri, umumnya pendapatannya itu masuk ke dalam akun yang kita sebut sebagai penjualan barang dagang. Jadi pendapatan di perusahaan dagang dan industri adalah berupa penjualan barang. Yang terakhir adalah contoh akun beban. Nah, beban ini banyak. Ya, banyak sekali akun beban atau biaya di dalam perusahaan. Ya, saya lebih menggunakan istilah beban supaya nanti ke depan lebih bisa dipahami, ya. Karena ada perbedaan sebenarnya antara beban dan biaya, tapi nantilah. Nah, beban itu contohnya apa? Beban gaji, ya. Ada beban asuransi, ada beban sewa. Kemudian ada nama akunnya adalah beban transportasi. Nah, nama akun ini sebaiknya dibikin sedikit agak umum, jangan terlalu detail. Beban transportasi misalnya di dalamnya bisa bensin, bisa oli, bisa sewa kendaraan dan lain-lain. Ya. Supaya chart of account kita tidak terlalu banyak, membingungkan, tidak apa-apa, kita bikin dia sedikit agak umum. Lalu ada beban perlengkapan. Beban perlengkapan ini menunjukkan jumlah perlengkapan yang terpakai pada satu periode. Ini menunjukkan jumlah perlengkapan yang terpakai pada satu periode. Lalu ada penyusutan, beban penyusutan. Ini biasanya terkait dengan aset tetap. Jadi beban penyusutan ini terkait dengan aset tetap. Nah, beban penyusutan ini timbul karena ada berkurangnya nilai aset, ya aset tetap, karena dipakai atau karena berlalunya waktu. Contoh misalnya kita punya aset tetap berupa kendaraan. Kendaraan ini kita beli dengan nilai 200 juta. Kita perkirakan dia bisa kepake 10 tahun. Maka beban yang ditanggung oleh perusahaan setahun adalah dari 200 juta dibagi 10. Ya. Maka beban penyusutannya adalah 20 juta per tahun. Nah, itu disebut dengan beban penyusutan. Nah, kemudian ada lagi nanti beban kerugian piutang. Ini adalah taksiran jumlah piutang yang tidak bisa ditagih oleh perusahaan. Nah, karena kemungkinan tidak bisa ditagih, maka ada kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Harusnya bisa ditagih, tapi ini tidak bisa ditagih. Nah, berapa yang tidak bisa ditagih? Itulah yang kita sebut sebagai beban kerugian piutang. Berikutnya adalah beban bunga. Nah, beban bunga ini ya adalah beban atas pinjaman yang kita terima dari bank. Contohnya, ya, beban bunga bank. Kemudian kalau di perusahaan dagang, salah satu yang masuk komponen beban utama yaitu pembelian barang dagang. Ini biasanya dalam perusahaan dagang, ya, dalam perusahaan dagang. Jadi yang masuk adalah Yang masuk adalah pembelian barang dagang. Ya.
Jadi itu adalah contoh-contoh akun beban. Ya, tentu akun beban ini sangat banyak. Ya, sangat banyak. Nah, dari beban-beban ini nanti kita akan masuk ke dalam konsep penjurnalan. Ya, tadi kita mengenal ada 5 kelompok klasifikasi akun, yaitu aset, ada kewajiban, ada ekuitas, ada pendapatan dan beban. Ya, pendapatan dan beban. Yang mana dari 5 ini pun masih kita bisa klasifikasi dia menjadi 2, yaitu akun real dan akun nominal. Oke, ya. Jadi nanti pada saat kita akan melakukan pencatatan atau merubah pencatatan dari persamaan dasar akuntansi menjadi penjurnalan, di situ ada hal yang paling fundamental untuk kita pahami, yaitu aturan debit dan kredit. Ya, aturan debit dan kredit, di mana nanti semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan kita catat dia ke dalam 2 kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Untuk bisa mencatat ke dalam kolom debit dan kolom kredit, ada aturannya. Nah, aturannya adalah jika akun tersebut bertambah, misalnya aset itu banyak, ada kas, ada piutang, ada perlengkapan. Aset, kalau dia bertambah, maka kita catat sebelah debit. Aset, kalau bertambah kita catat sebelah debit. Sementara hutang, nih, kalau dia bertambah kita catat di sebelah kredit. Hutang itu kalau bertambah kita catat sebelah kredit. Modal jika bertambah kita catat sebelah kredit. Demikian pula dengan pendapatan. Kalau dia bertambah pendapatan itu kita nyatetnya di sisi sebelah kredit. Nah, debitnya itu ada 2, yaitu aset dan beban. Aset dan beban kalau bertambah kita isi di sebelah kredit. Nah, di dalam penjurnalan, ya, jadi ini nanti basic untuk kita masuk ke penjurnalan, ya. Karena penjurnalan itu nanti setiap kejadian atau transaksi akan mempengaruhi kedua sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit pada jumlah yang sama. Jadi apapun bentuk transaksinya, nanti dia akan mempengaruhi sisi debit dan sisi kredit dalam jumlah yang sama. Inilah yang kita kenal dengan istilah double entry. Double entry. Jadi satu transaksi akan berpengaruh terhadap 2 hal, yaitu berpengaruh terhadap debit dan berpengaruh terhadap kredit dengan jumlah yang sama. Jadi pahami saja yang ini, ya, bahwa jika bertambah aset dan beban kita masukkan ke sebelah debit, dan jika bertambah hutang, modal, dan pendapatan kita catat di sebelah kredit. Itu kalau bertambah. Bagaimana kalau berkurang? Kalau berkurang sebaliknya, ya. Kalau jika dia berkurang sebaliknya, misalnya aset berkurang, kita bayar hutang misalnya, berarti kas kita berkurang. Di mana kita catat? Maka di kredit. Jadi aset jika berkurang kita catat di kredit, beban jika kita berkurang kita catat di kredit. Kemudian hutang, modal, dan pendapatan jika dia berkurang, maka nanti kita catat dia di sebelah, ya, kita catat di sebelah kredit. Saya kasih ilustrasi satu saja untuk contoh. Misalnya perusahaan sekarang punya hutang di bank 30 juta. Lalu ada transaksi bahwa perusahaan membayar hutangnya di bank 10 juta. Maka kas perusahaan akan berkurang 10 juta. Di sisi yang berbeda, hutang bank yang 30 berkurang menjadi 20 juta. Berarti hutangnya berkurang, aset berupa kas juga berkurang. Nah, berkurangnya hutang itu nanti dicatat di sebelah debit dan berkurangnya kas dicatat di sebelah kredit.
karena dia berkurang. Itu nanti pengaplikasian, ya, itu pengaplikasian. Nah, pada akhir periode setelah kita mencatat semua transaksi yang terjadi, kemudian kita kelompokkan, maka nanti ada saldo. Ada saldo aset, saldo utang, saldo modal, saldo pendapatan, saldo beban, itu ada saldonya. Nah, saldo-saldo itu nanti ada yang disebut dengan saldo normal. Mana yang disebut dengan saldo normal? Yang atas ini. Ya. Jadi saldo normal, aset itu bersaldo normal di sebelah debit, artinya jumlah debitnya nanti lebih besar dari kredit sehingga ada saldo di sebelah debit. Hutang bersaldo normal di kredit, modal atau ekuitas bersaldo normal di kredit, pendapatan bersaldo normal di kredit, dan beban bersaldo normal di kredit. Jadi aturan debit kredit yang tadi, yang atas ini, ya, jika bertambah ini sekaligus menunjukkan saldo normal akun-akun tersebut. Baik, jadi inilah pembahasan kita tentang akun, ya, atau nama-nama rekening, yang nanti nama-nama rekening ini akan membantu kita untuk memahami dengan lebih baik penjurnalan. Dan untuk penjurnalan nanti kita akan lebih pahami lagi setelah memahami aturan debit kredit. Kita akan pahami lewat contoh-contoh, ya, melalui analisis transaksi dan penjurnalannya. Nah, bagaimana analisis transaksi dan penjurnalan? Kita merujuk kepada aturan debit kredit. Dan ini nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya. Ya, kita bahas pada sesi berikutnya. Baik, saudara sekalian, saya rasa cukup pembahasan tentang chart of account. Ya. Dengan memahami account atau akun-akun yang ada di akuntansi, kita akan lebih mudah lagi nanti dalam melakukan analisis, pencatatan, dan penjurnalan. Jadi simpulannya adalah bahwa masing-masing perusahaan punya daftar nama akun, di mana akun-akun tersebut bisa dikelompokkan menjadi 5, yaitu akun aset, akun kewajiban atau hutang, yang ketiga adalah akun modal atau ekuitas, yang keempat adalah akun pendapatan, dan yang kelima adalah akun beban. Nah, kemudian untuk mencatat nanti ke jurnal, maka kita mengikuti aturan debit dan kredit. Aturan debit kredit itu jika dia bertambah, maka kelompok aset dan beban kita catat di sebelah debit kalau bertambah. Ya, sedangkan hutang, modal, dan pendapatan jika bertambah kita isi di sebelah kredit. Sebaliknya, aset dan beban kalau berkurang kita catat di sebelah kredit. Sedangkan pendapatan, modal, dan hutang, ya, hutang, modal, dan pendapatan itu jika dia berkurang kita catat di sebelah. Sampai di sini materi tentang chart of account dan bagaimana nanti keterkaitan antara chart of account dengan aturan debit dan kredit. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya cukupkan pembahasan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.